Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fadilatul muhtaramin segenap para pemirsa, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, keluarga besar Bapeten, yang semoga kita semua selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama duduk bersimpuh dalam rangka ikhtiar agar puasa kita di Ramadan tahun ini bisa memiliki bobot. Sebab orang yang hebat adalah orang yang ketemu Ramadan, setiap Ramadan meningkat bobotnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum kita ada pernah berpesan, pernah wanti-wanti. Apa kata Nabi? Kan min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Siapa mereka? Mereka yang ibadah puasanya tanpa bobot. Tema kaji kali ini adalah menimbang atau menakar bobot ibadah. Alhamdulillah Allah Ramadankan kita. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Inilah bulan tempat kita mengevaluasi diri. Inilah bulan yang sangat ideal untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasanya pun memiliki bobot adalah mereka yang bukan saja menahan haus dan lapar, tetapi dia siap matanya berpuasa. Dia siap nafsunya berpuasa. Telinganya berpuasa, sekujur tubuhnya berpuasa. Kalau kita sudah mulai melibatkan puasa kita, Ramadan kita, mata sudah mulai terlibat, telinga terlibat, anggota tubuh ini terlibat, kehati-hatian kita lebih mendalam, ibadah kita meningkat, insya Allah puasa kita punya bobot. Bulan Ramadan ini juga bulan yang bisa memilah mana orang-orang yang betul-betul beriman, mana orang-orang yang imannya hanya main-main. Siapa yang puasa di Ramadan, di bulan Ramadan dia puasa. Apalagi kalau kita lihat dalilnya, jelas Rasul mengatakan, Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendirikan Ramadan? Mendirikan Ramadan maknanya siang puasa, malam qiyamul lail. Siang bukan cuma puasa menahan haus lapar, tapi melibatkan seluruh anggota tubuhnya. Itu yang disebut man qama Ramadan. Banyak orang yang kekar badannya, kuat fisiknya, tapi gak kuat puasa. Itu banyak. Karena yang gak kuat adalah batinnya, yang gak kuat itu imannya. Yang kuat, yang rapuh itu hati. Malah ada orang aneh ini, ada orang gejalanya aneh, ada orang puasanya mau, sembahyangnya malas, itu ada. Ada juga kebalikannya, ada orang sholatnya mau, puasa kagak. Makanya ulama kasih tuntunan, kasih tamsil. Kalau orang puasa, itu dengan sholat itu ibaratnya kalau sholat itu celananya, kalau puasa itu gespernya, begitu. Jadi kalau ada orang puasanya mau, bayangnya kagak mau, itu mah sama aja dia pakai gesper, kagak pakai celana. Gimana ceritanya itu? Apa ada orang pakai gesper nggak pakai celana? Kuda tuh pakai gesper, kagak pakai celana. Jadi jangan, hati-hati saudara. Kalau kita ingin punya bobot, ya sudah, puasanya rapiin, sholatnya cakepin, syukur-syukur tambah amalan lain. Tapi saudara, ternyata ada yang mengganggu bobot kita punya puasa.
ada yang mengganggu bobot kita ibadah. Apa yang mengganggu? Hadis ditulis oleh Imam Tabrani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu pernah pesan buat kita umat-umatnya. Apa kata Nabi? Inni akhfa min ummati. Aku sangat khawatir kalau terjadi pada umatku. An salasin, dari 3 perkara. Apa yang Rasul khawatirkan akan terjadi kepada kita? Dan kenapa Rasul sebut 3 perkara itu? Karena ini akan mengganggu bobot ibadah kita. Yang pertama, Rasulullah khawatir kalau nanti umat-umatnya ketemu dengan zallatul alim, tergelincirnya orang-orang alim. Saudara, kalau orang alim tergelincir, itu bisa berefek rusak semua. Kalau orang awam yang berbuat dosa, orang awam berbuat salah. Orang awam tergelincir. Mungkin cuma dia. Ya mungkin sama komunitas lah kecil dah. Tapi kalau orang alim yang rusak, kalau sudah orang alim yang aneh-aneh pikirannya, kalau sudah alim yang sesat, maka efeknya luar biasa. Bisa rusak tuh umat. Maka hati-hati. Kalau kita mau ngaji, kalau kita mau mengkaji agama, lihat gurunya itu lihat. Dia pakai referensi apa, kitabnya apa. Dia ilmunya punya sana, tapi jangan-jangan dia, karena sekarang sudah kita sering kali lihat, ada orang yang punya pikiran aneh-aneh itu sekarang ini. Kita mau ngomong apa, bingung kadang-kadang. Dilihat ini ulama, tapi ngomongnya aneh-aneh. Nah, ulama lain ya, Masya Allah, ulama lain kadang-kadang ngomong A, dia B sendiri. Orang-orang ngomong haram, kata dia halal. Orang-orang ngomong halal, kata dia haram. Ini orang yang punya pikiran aneh-aneh kayak gini merusak. Rusaknya umat yang paling dahsyat itu gara-gara ada orang alim, ada tokoh agama yang punya pikiran aneh-aneh, yang punya pikiran sesat. Kalau sudah ada orang alim tergelincir, kata Nabi, itu dikhawatirkan. Umat bisa rusak. Dan ini sangat mengganggu bobot ibadah kita. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati, saudara. Yang bisa merusak bobot ibadah kita adalah ketika kita mengikuti orang kita ikuti rusak agamanya. Yang kedua, Nabi khawatir kalau nanti umatnya ketemu apa? Ketemu penyakit yang kedua. Apa itu? Rasulullah sangat khawatir kalau umatnya nanti hawa muttaba', hidupnya hanya menuruti hawa nafsu aja. Jadi selera hawa nafsu yang diikuti. Quran kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya diutak-utik segala rupa. Kita kaget ini. Ini ada satu disertasi. Saya pernah dengar, alhamdulillah ini konon kabar disertasi ini diganjal. Ada disertasi calon doktor nulis disertasi, judulnya aneh. Judulnya itu merekonstruksi ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dipandangnya Quran sudah tidak sesuai dengan kehidupan zaman modern. Ini perlu direkonstruksi. Banyak ayat yang katanya sudah tidak sesuai. Masya Allah. Ini orang kayak begini, walaupun dia doktor sekalipun, dia orang hebat. Gimana hebatnya kalau agama dirusak, coba. Dan orang sekarang ini aneh-aneh. Aneh-aneh luar biasa. Ini hawa nafsu, saudara. Ada yang coba ngangkat hubungan seks non-marital, hukumnya dibolehin. Ya Rabbana ya Karim, ini orang bagaimana ini? Tapi anehnya, yang aneh-aneh kayak begini, sekarang karena didukung. Ini apa bukan hawa nafsu, saudara? Kalau ada orang mengatakan, oh Al-Quran sudah tidak sesuai, hawa nafsu, saudara. Pemikiran otak ini bagian dari hawa nafsu. Kalau otak diletakkan di atas wahyu, maka kalau kita punya pemikiran kita mesti tunduk sama wahyu. Bukan wahyu suruh tunduk sama pikiran. Hati-hati.
Bahkan saya pernah mendengar katanya, Ramadan adalah ibadah yang paling berat. Banyak orang-orang modern katanya, saya berat masuk Islam kenapa ada puasanya katanya. Ini ciri bahwa dia termasuk orang-orang yang nggak sanggup mengatur hawa nafsunya. Ramadan Allah turunkan kepada kita agar kita bisa menundukkan hawa nafsu. Puasa tidak enak memang. Nggak nyaman orang puasa. Tapi demi sebuah kewajiban kita lakukan puasa, ini artinya dia sedang rakibul hawa. Dia sedang mengendalikan hawa nafsu. Manusia kalau nggak dikendalikan hawa nafsunya, secara ibadah tidak pernah punya bobot. Tidak pernah punya bobot. Makanya orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya, sebenarnya dia sedang berusaha agar ibadahnya punya bobot. Semakin hebat kita mengendalikan hawa nafsu kita, semakin berbobot ibadah kita. Ramadan itu adalah tempatnya kita untuk mengendalikan hawa nafsu sehebat mungkin. Yang ketiga, saudara, yang Nabi khawatirkan akan menimpa umatku adalah wa hukumun jair. Wa hukumun jairun. Hukum kalau satu ketika sudah direkayasa. Satu ketika orang sudah lari dari hukum, terutama hukum Allah. Kita bisa lihat, ya, orang zaman sekarang kadang-kadang, apalagi di negeri kita lah, ya. Masya Allah, kita sadar sih, kita sadar bahwa negeri kita bukan negeri Muslim, bukan negara Islam artinya, bukan. Ini negara kesepakatan. Tapi alhamdulillahnya, bersyukurnya kita kepada Allah, walaupun negeri ini bukan negeri syariah, bukan negara Islam, tapi orang Islam di Indonesia bebas beribadah, tidak ada halangan. Ini yang perlu kita syukuri. Hanya saja kalau kita sudah bicara masalah hukum, ini kadang kita prihatin. Karena masih banyak orang di negeri kita ini, kadang-kadang Muslim lagi, masih menganggap ada formula hukum yang bisa menandingi Al-Quran. Bahkan kadang-kadang mengatakan, oh hukum klasik, hukum agama hukum klasik, nggak perlu dipraktekin. Praktekin saja hukum modern lebih manusiawi daripada hukum Islam, daripada hukum Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ini kata-kata sampai ke hati, rusak imannya. Tapi kalau ini kata-kata hanya sekedar seluruhan saja, dosa besar orangnya. Yang paling aman adalah kita menyadari bahwa memang kita punya banyak kelemahan hidup di negara ini. Kalau kita bicara syariah, punya banyak kelemahan, karena banyak syariah belum dipraktekin. Tetapi jangan khawatir, jangan resah, jangan gelisah. Kenapa? Karena kita masih banyak bisa melakukan hukum Allah, masih banyak. Memang sih hukum jinayat, hukum hudud belum bisa dilaksanakan, tapi itu bukan salah kita semata. Karena kita kan rakyat, kita kan nggak kuasa. Kita milih pemimpin yang bagus, sudah. Kita milih anggota, milih wakil rakyat yang paham Islamnya bagus, sudah. Tapi kok ternyata sampai sekarang masih kayak begini, yaitu proses dah. Tapi yang jelas kalau ada hukum, orang sudah pada lari dari hukum sudah dicurangin, ya. Kalau ada hukum kok tajamnya ke bawah, ke atas, tumpul, ini model kayak begini, Masya Allah. Ini sangat dikhawatirkan Nabi kalau begini. Makanya Nabi sampai sangat tegas mengatakan, "Lau kanat binta Muhammadin, lau kanat Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha. Lau kanat Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Kalau saja Fatimah putri Muhammad itu mencuri, yang ngomong Rasulullah. Ini merupakan penekanan ini, taukid namanya. Andai saja Fatimah putri si Muhammad itu mencuri, aku yang akan potong tangannya. Ini ketegasan luar biasa ini. Mengajarkan kepada kita, kalau kita ini orang pemangku hukum, berbuatlah adil, saudara. Makanya Islam kasih wawasan, hukum Islam itu bisa mereda dendam. Hukum Allah itu bisa menghilangkan dendam. Ya? Dan hukum Islam itu anehnya, bagusnya hukum Islam ini, tidak ada di hukum manapun. Hukum Islam itu kejahatan yang sifatnya pidana saja bisa berubah menjadi perdata, saudara. Mana ada hukum positif? Tidak ada. Hukum Islam, pidana bisa jadi perdata. Perdata bisa jadi pidana.
Tuh. Coba kalau orang bunuh orang, maka hukumannya yang berhak menuntut hukum itu yang punya keluarga korban. Coba kita lihat, kalau ada orang melakukan pembunuhan, maka hakim dalam pandangan agama, hakim itu harus melihat tuntutan keluarga korban. Tanya, ini pembunuh ayah kalian sudah ketemu, mau diapain? Kalau keluarga sudah mengatakan, sudah kisah saja, bunuh saya, nyawa balas nyawa. Maka hakim harus melaksanakan hukum kisah. Kalau sudah dikirim pembunuhnya sudah selesai urusan dengan Allah. Kata Imam Malik bin Anas, minimal sudah dikurangi dosanya nanti depan Allah. Keluarganya dendamnya hilang karena sudah terbalas. Ya. Atau misalnya kalau keluarga tidak mendaki dibunuh, tidak dikisas, maka keluarga boleh menuntut denda. Dendanya manusia sangat mahal. Karena denda manusia kalau kita bunuh orang, ya, satu ruas, ini harganya mahal ruas manusia. Manusia punya 365 ruas, kurang lebihnya ya. 360-an lah. Satu ruas ini harganya kisaran kira-kira ya, itu 200 ekor unta. Berapa ruas tuh manusia? Makanya hukum qisas kalau sekarang di Saudi, hukum qisas itu kira-kira satu nyawa kalau mau didenda, dendanya kurang lebih 4,5 miliar. Kalau keluarga si korban menuntut surat, nggak usah dikisos, denda saja. Dengan adanya 4,5 miliar, otomatis kan berarti penanggung jawab ekonomi di rumah tangga yang dibunuh itu kan bisa tinggalin warisan 4,5 miliar, dendam hilang. Atau misalnya itu keluarga terbunuh, udahlah kami tidak nuntut kisas, kami juga tidak nuntut hukum diat, dendamnya hilang sudah. Kehidupan jalan. Makanya Quran mengatakan inna fil qisasi hayah. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Ini sekilas saya contoh. Yang di negeri kita memang tidak ada atau belum ada setidaknya. Makanya saudara jangan nodai bobot ibadah kita, bobot kehambaan kita kepada Allah dengan melakukan dosa-dosa besar karena tidak ada hukumannya di Indonesia. Belum ada hukumannya. Kembali kepada tema awal. Kalau kita ingin menimbang bobot ibadah kita kepada Allah, bobot ibadah kita di hadapan Allah, maka timbanglah dari Ramadan. Kalau kita puasanya punya kualitas, berarti kita punya bobot. Ketika kita ibadah, kita ikhlas karena Allah, sekalipun kayak seperti puasa, pahit kayak apa juga, nggak enak, nggak nyaman orang puasa, tetap dia lakukan. Kenapa? Karena sedang berusaha taat kepada Allah. Hari ini kita sering menyaksikan orang, memang kelihatannya bangunin orang tahajud, tapi di sisi lain dia seperti orang yang sedang riak sebenarnya. Karena kan banyak tuh orang tahajud, selesai tahajud, buka HP, nulis status, alhamdulillah, tahajud telah tertunaikan. Lagu apa itu? Ada orang yang kalau Quran Ramadan dicita-citain, alhamdulillah, hari kesekian, saya sudah bisa menghatamkan 3 kali Quran hatam. Alhamdulillah. Begitu disiarin, untuk apa? Bobotnya kosong tuh orang. Hati-hati saudara. Dalam pandangan agama, ibadah itu ada 2. Ada ibadah yang bagusnya orang tahu. Ada ibadah yang bagusnya orang jangan tahu. Tuh. Ibadah yang bagusnya orang tahu, artinya kalau orang tahu nggak masalah. Itu ibadah jahriyah, ibadah syiar. Contoh pengajian kayak begini. Ini ngaji begini, diumumin boleh, orang tahu boleh. Bila perlu disiarin, ya boleh. Kenapa? Karena ini ibadah syiar. Sholat Jumat, orang boleh tahu, orang jamaah kok. Sholat Id, sholat istisqa, tabligh akbar, zikir bersama, silakan orang tahu. Tapi ada ibadah yang bagusnya sir. Bagusnya jangan orang tahu. Cukup kita sama Allah yang tahu. Apa contohnya? Contohnya ibadah sunnah, sholat malam. Bagusnya jangan orang tahu. Cukup kita sama Allah. Puasa sunnah. Bagusnya orang jangan tahu. Cukup kita sama Allah. Kalau puasa Ramadan, orang boleh tahu dah. Karena semua kita juga puasa. Ini kadang-kadang orang puasa Senin Kemis, Masya Allah, tabarakallah. Orang kagak nanya di kantor, kagak nanya orang. Lah dia malah cerita. Bapak-bapak ibu sekalian coba lihat nih ya. Dia lihat ini. Bibir saya kering kak.
saya lagi puasa sunnah. Ini lagu apa puasa dipamerin gitu? Ada orang tahajud malam, siangnya orang gak ada yang nanya. Di kantor dia cerita. Bapak Ibu lihat mata saya, lihat nah, kayak orang ngantuk kan, ini kan, ini. Habis sholat malam saya setiap malam tahajud, toh apa? Untuk apa diceritain? Nih hari ini banyak orang cerita tentang amal-amal baik. Enggak perlu, saudara. Saya himbaukan dari pesantren Dar El Arafah. Siapa ya yang ibadah ya ingin dikenal orang dari ibadahnya, maka dia tidak akan dikenal ibadahnya depan Allah. Makanya kembali, ada ibadah yang orang bagusnya tahu, artinya tahu, orang-orang tahu masih bagus namanya. Ada ibadah yang bagusnya orang jangan tahu. Zakat bagusnya ya kalau mau diumumin boleh, karena zakat memang ibadah yang sifatnya jahar ya. Bahkan kita disuruh mengaudit harta orang lalu kita ambil. Perintahnya kan khudz min amwalihim shadaqah. Tapi kalau sedekah bukan zakat ya, bagusnya orang jangan tahu. Nah, cukup kita sama Allah yang tahu. Seperti yang saya sering lihat di kalangan masyarakat, kalau ada Jumatan, ada tabligh akbar, atau ada pertemuan-pertemuan, ada kotak amal lewat tuh. Rata-rata kan bagus dah, cakep dah. Rata-rata kalau masukin duit ke kotak amal, dua tangan maju. Tangan kiri nutup lubangnya, tangan kanan masukin duitnya. Nah, itu bagus tuh. Supaya orang jangan tahu. Cuman pertanyaannya, kenapa ditutup, Bang? Karena cuma 2.000. Nah, kalau udah begini lain lagi urusannya. Giliran 100.000, dijembreng-jembreng misalnya. Karena ada orang zaman sekarang, ngasih bantuan, harus disuting-suting, harus difoto-foto. Malah kalau telat motonya diulang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Kembali dengan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ya mempola kita, ya kalau kitanya hebat puasanya pasti bisa. Dengan puasa kita bisa terpola jadi orang-orang ya, yang betul-betul punya bobot ketika ibadah. Ramadan melatih kita agar kita memiliki bobot. Apalagi sekarang di musim corona kayak begini, ya ambil hikmahnya. Kita tidak sholat di masjid, sholatnya di rumah. Ini juga ambil hikmahnya. Kita sedang disuruh untuk belajar jadi imam. Suami-suami sedang diajarkan melalui corona ini ya, kita sengajakan agar kita bisa jadi imam. Hafalannya tambahin, jangan kunuhu baik awa anak. Ini bisa kacau urusannya. Ya, imam kita memang ya imam yang bagus kan, cakepnya, bacanya hafalannya banyak, bacaannya mujawad, bagus makharijul hurufnya, dan khusyuk salatnya. Inilah tempat kita belajar. Kita rindu kepada masjid. Perih rasanya kita nggak tarawih di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Kita perih rasanya. Tapi demi kemaslahatan, ulama memfatwakan Ramadan tahun ini kita di rumah. Insya Allah tidak mengurangi bobot kita di hadapan Allah. Asal kita sudah betul-betul sungguh-sungguh dalam Ramadan ini. Silakan bagi yang ingin berdialog, silakan. Saya kembalikan kepada pengatur acara. Tafadhal. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas tausiah dan ceramahnya pada siang kali ini. Beberapa hal tadi yang disampaikan bahwa beberapa hal yang berbahaya seperti tadi rusaknya ulama, lalu rusaknya hukum-hukum Allah itu menjadi kekhawatiran bagi kita sebagai umat Islam. Saya sampaikan lagi kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu, jika ingin bertanya dapat menulis di chat atau langsung raise hand, nanti bisa secara lisan menyampaikan. Sudah ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk. Pertama itu, Ustaz, apakah boleh mengajak dan membangunkan tahajud di grup WA pada jam-jam tahajud, misalnya jam 3.30 pagi, Ustaz? Oke. Baik, membangunkan orang untuk sholat tahajud boleh-boleh saja. Misalnya kita bangun mau tahajud ya, kita bangun orang mari kita tahajud. Tapi jangan saya bercerita. Contoh begini, mari kita bangun tahajud, kayak gua. Nah, nggak boleh nih, model begini. Ini berarti dia sudah mulai ada unsur riaknya.
Atau begini, ini saya sering terima SMS begini modelnya. Alhamdulillah hari saat ini jam sekian saya bertahajud, saya sedang baca Quran, saya baru selesai sholat tahajud, ya. Marilah kita sholat tahajud bersama-sama. Alhamdulillah saya sudah doain Anda semuanya melalui tahajud saya. Ini model-model kayak begini jauhin. Karena itu sudah mulai cerita tentang ibadah pribadi. Kalau sekedar bangunin boleh, boleh. Misalnya, ayo kita bangun tahajud, boleh saja, boleh. Ustaz, jawabannya. Jadi untuk membangunkan boleh aja, teman-teman. Mungkin harus dari adalah agar jangan sampai tergelincir kepada ria, Ustaz, ketika menyatakan bahwa diri kita lah yang sudah bertahajud, ya. Baik, jamaah sekalian, ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit. Oh ya, boleh Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Hikmah apa di balik peristiwa saat ini yang bisa kita petik agar ibadah kita tetap berbobot? Maksudnya mungkin peristiwa COVID ya, pandemi ini Ustaz ya. Bisa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa corona ini, ya yang pertama jelas ini menandakan bahwa kita lemah. Kita nggak bisa berhadapannya dengan makhluk sekecil corona. Corona kan kecil banget, berapa nano itu kecilnya, tapi kita sudah nggak berdaya. Kocar kacir manusia sedunia. Itu baru diturunkan ya, corona yang kecilnya sebegitu. Bagaimana yang gede? Ini juga hikmah kita bisa ambil bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah. Ya Allah, ya Rabbana, lemah kita. Makanya jangan pada sombong, jangan pada takabur. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil adalah kita ini ya sedang disuruh mikir ya bahwa zaman terus berubah. Hari ini kita dijauhkan dari masjid, kita dijauhkan dari ustadz-ustadz, dari para guru, para kiai, para orang-orang alim. Kita sedang dijauhkan juga ya dari aktivitas-aktivitas duniawi juga karena kita nggak bisa bekerja. Ini kita disuruh merenung lah di rumah, kontemplasi di rumah. Ya. Dan yang ketiga kita sedang disuruh untuk kontrol diri. Bisa nggak kita jadi imam? Selama ini kita ini punya kaum suami udah jadi imam apa belum? Para istri juga sedang diuji dengan adanya kumpul sama suami sehari-harian kayak begitu ya, pada berantem apa kagak? Ini kan kadang-kadang kita suka ya gara-gara kumpul terus begini, kadang-kadang ya itu orang berumah tangga juga diuji karena berantem, baik. Ini kan kadang suka anehnya kan begini kita. Kalau sama orang lain bisa lembut, sama bini sendiri bawaannya marah, baik. Begitu juga kaum perempuan. Anda jadi bini, mohon maaf, kalau satu hari aja nggak ngomel lakinya, dadanya sesek. Makanya banyak ini kaum suami pada ngeluh, kan? Repot bener dah, cuma di rumah baik begini. Bini ngomel mulu. Ini juga ujian. Nah, mari kita uji sama-sama dengan kita kumpul begini. Masihkah kita sanggup jadi imam? Masihkah kita punya akhlak yang bagus? Ambil hikmahnya. Yang pasti, yang paling kita mesti harus ambil hikmahnya adalah dengan adanya corona kita disuruh semakin dekat dengan Allah, walaupun tidak ke masjid. Ya, kalau satu saat ini fatwa udah dicabut, sudah aman, kembali ke masjid. Orang biasa di masjid, walaupun sholat di rumah, hikmahnya dia masih dapat, insya Allah. Ustaz, insya Allah cukup jelas ya. Akhuna Ahmad Maulana yang bertanya tadi, Ustaz. Jadi beberapa hikmahnya, pertama bahwa untuk introspeksi diri, kedua untuk kontrol diri, dan ketiga adalah untuk kita merenung dengan apa yang telah kita lakukan pada saat ini. Kayak tadi itu ada yang bertanya antara ujub dengan takabur, ya. Dengan ria, Ustaz. Beda ujub dengan ria. Ya, baik. Ujub sama ria. Kalau ria, ya, kalau ria itu memang perbuatannya sudah jelas. Misalnya orang beramal kepengin didengar orang, kepengin dipuji orang, ya, kepengin dihargai orang, itu ria karena dia memperlihatkan. Ria itu kan memperlihatkan. Tapi kalau ujub ini hanya hati kita yang tahu. Kalau ujub itu semacam bangga gitu. Ujub. Tapi
perbuatannya nggak ditampakkan gitu. Dia nggak kelihatan ria, dia kelihatannya orang ikhlas. Tapi batinnya ngomong, misalnya begini ngomong nih. Begitu dia selesai ngaji, kok dia ngomong begini. Ya, Ustaz, demikian tadi penjelasan mengenai perbedaan orang pada tidur, gue mengaji, memang gue hebat lah. Susah orang kayak gue mah, susah kayak gue mah. Itu namanya ujub. Jadi semacam bangga diri dengan ibadahnya. Terus ngubur orang, tapi nggak dikatain, nggak disebut, nggak diomongin. Jadi hanya dalam hati dia mengagumi diri sendiri, itu ujub. Maka hati-hati kalau kita bisa ibadah, kita sampai hari itu bisa ibadah dengan bagus, jangan diakui itu perbuatan sendiri. Tapi kita kembalikan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya masih kuat ibadah. Ini berhak taufik hidayahmu ya Allah. Kalau aku tidak punya taufik hidayahmu, mungkin aku tidak akan kuat ibadah. Makanya para ulama nuntunin kalau melihat ada orang berbuat dosa, Ramadan kagak pada puasa, ya tepat jaga kita. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai hari ini saya masih puasa. Sampai hari ini saya masih ibadah. Ini saya bisa lakukan begini karena taufik pertolonganmu ya Allah. Ini orang-orang Ramadan gak puasa. Ini orang-orang pada mabuk kayak begini, maksiat kayak begini hidupnya. Karena mereka belum dapat hidayah darimu ya Allah. Lalu kita doain, ya Allah kasih hidayah buat mereka. Tapi kita jangan bangga diri. Jangan kemudian kita ngukur-ngukur. Gua lebih hebat dari dia. Kalau udah begini, ini bagian dari ujub. Dan bedanya, kalau ria, sombong takabur, itu sudah dilakukan, sudah diekspresikan dalam perbuatan. Tapi kalau ujub, harus sekedar perasaan dalam hati kita, baru perasaan bangga, memuji diri sendiri, itu ujub. Jangan pernah. Kalau kita ingin menghilangkan sifat ujub, kembali semua bahwa kita masih kuat ibadah karena semata-mata hidayah dari Allah, taufik i'anah dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz jawabannya. Jadi ria lebih keluar, ujub lebih ke dalam Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Ustaz mohon penjelasan hukum Jumatan yang diganti sholat zuhur sejak work from home atau kerja di rumah. Dilakukan karena sedang ada wabah corona. Mungkin kaitannya dengan kalau jika tidak salah kalau 3 kali tidak sholat Jumat menjadi kafir. Ya, baik. Jumat, ibadah Jumat memang fardu. Semua orang wajib laki-laki ya, wajib Jumatan. Siapa orang yang wajib Jumatan? Orang yang wajib Jumatan itu pertama laki-laki. Yang kedua sudah balik. Yang ketiga mustautin. Dia orang situ. Dia orang asli situ. Atau orang situ dah. Yang ketiga, orang yang mukimin. Walaupun bukan orang asli, tetapi dia sudah tinggal di situ lebih dari 3 hari. Nah, itu wajib Jumatan. Yang ketiga, yang kelima, dia adalah orang merdeka. Bukan budak. Nah, kita semua punya kewajiban untuk Jumatan. Nah, kalau ada orang meninggalkan Jumatan, man taraka salasu jumu'in. Mutahawinan, siapa orang yang meninggalkan 3 kali Jumat dia tinggalin dengan sengaja. Dengan sengaja dan memang dia menolak Jumatan, maka faqad kana munafiqan khalisan. Itu orang dihukumi munafik tulen. Munafik dia tuh orang. Rusak bisa imannya. Kalau dia 3 kali tidak ada Jumatan dengan sengaja, tanpa uzur. Tapi kalau ada orang meninggalkan Jumatan, ada uzur itu contohnya karena mungkin dia lagi bepergian, mungkin karena sakit, mungkin karena ada bahaya, ya, mungkin karena ada fitnah di situ. Misalnya ada terjadi kerusuhan, kalau ada Jumatan dia bisa bahaya, maka boleh tidak Jumatan karena ada uzur. Bahkan Rasulullah ketika hujan deras, orang susah ke masjid, Rasul membolehkan orang sholat di rumah. Nah, hari ini kita tidak sholat Jumat, itu karena ada fatwa. Diperkuat fatwa ulama karena adanya virus corona. Bolehkah 3 kali nggak Jumatan nggak masalah? Tidak masalah 3 kali Jumatan. Bahkan berapa kali pun nggak Jumatan nggak masalah. Asal memang terbukti di situ zonanya merah, ya, dan kalau datang bahaya betul. Disertai dengan fatwa ulama yang ada cukup kuat, kita nggak datang nggak masalah.
sampai fatwa itu dicabut, sampai keadaan aman. Tapi kalau nanti keadaan aman, kembali wajib Jumatan seperti semula. Tuh, jangan kagak Jumatan terus. Nah, kalau yang gak Jumatan karena ada udzur syar'i, termasuk kayak sekarang ini, karena Nabi juga perintah, kalau ada singa, jauhi. Nah, karena singa bahaya. Ini mungkin gak kelihatan makhluknya corona, cuma berapa nano, tapi sangat berbahaya. Boleh kita menjauhi. Nah, kalau kita tidak Jumatan karena fatwa kayak sekarang ini, gantilah dengan sholat zuhur. Tapi dengan syarat, hatinya sebenarnya merintih. Hatinya sebenarnya sedih. Ya Allah, kok nggak Jumatan ya? Kapan Jumatan tiba ya? Kapan saya ingin Jumatan ya Allah? Dengan perasaan begitu, ya kan sholat zuhur. Nah, ini kalau ada orang tidak Jumatan karena udzur syar'i, menyesal sebenarnya hatinya. Ya, nangis hatinya nggak Jumatan. Terus dia ganti zuhur. Nah, cukup. Dia nggak berdosa. Sekalipun sudah 3 kali dia tidak Jumatan. Malah kalau kita sudah 4 kali ya. Saya di kampung saya ini udah 4 kali nggak Jumatan. Merintih kita punya hati. Tapi karena memang sudah harus begini, ya sudah. Kita merintih kepada Allah. Kita menyesal tidak Jumatan. Tapi kita ganti sholat zuhur. Begitu setidaknya. Kalau mau ganti sholat zuhur, harus ada rasa menyesal tidak Jumatan. Jangan lega hatinya. Ya. Betul, yang lain. Ya. Ustaz, demikian penjelasan dari Ustaz untuk Akhuna Muhammad Golfidi. Semoga jelas akhi ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, gimana saat PSBB pasar diperbolehkan untuk didatangi, tapi masjid dibatasi bahkan dilarang. Rasanya kok tidak adil Ustaz ya? Bisa tahu Ustaz? Jadi kok ke masjid nggak boleh tapi ke pasar boleh Ustaz gitu. Ya. Ya, memang satu sisi kita kalau pakai logika ya, logika ibadah karena suka kebolak-balik. Lah pasar boleh, ngapa dari masjid kagak boleh? Memang ada banyak teori dalam hal ini. Kalau pasar itu terkait dengan kebutuhan pokok karena kita memang harus makan, gitu kan ya. Kita harus makan. Nggak bisa orang tidak makan. Tapi kalau ibadah masih bisa dialihkan caranya. Ya, kalau ke masjid nggak bisa, nggak boleh karena bahaya, bisa di rumah. Ada pengalihannya. Tapi kalau pasar kan sulit. Karena itu kebutuhan pokok di sana adanya. Sementara orang kudu makan. Maka ketika pasar dibuka, kok masjid ditutup, kita mesti bisa memilah dan memilih. Makanya kalau kita berangkat ke pasar, ya sambil istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, pasar kita boleh, kenapa masjid kagak? Cuman ini demi kebutuhan pokok saya mesti ke pasar. Misalnya warung-warung yang melayani ya kebutuhan warga sekitar, niatkan ya, karena ini terpaksa begitu. Memang kalau kita lihat logika ibadah itu kebolak-balik. Tapi kalau kita lihat kebutuhan daruri, ini darurat urusannya. Kalau pasar harus buka karena kebutuhan pokok, silakan pasar buka. Cuman ketika kita berangkat ke pasar, sertakan dengan istighfar, ya, sertakan dengan istighfar. Ini alasan pokoknya sih karena itu kebutuhan pokok, sedangkan pasar nggak bisa digantikan yang lain. Oke lah, mungkin sekarang online ada, tapi kalau online itu kan kadang-kadang kan agak susah, nggak segampang orang ke pasar. Dan juga semua orang bisa online juga kan, karena butuh pulsa. Jadi begitu, wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan Allah tetap ya, ampuni kita, walaupun keadaan sekarang kadang-kadang kita suka merintih karena serba kebolak-balik keadaannya. Terus mendawamkan istighfar. Ya, ada pertanyaan? Ustaz, masih boleh tanya lagi Ustaz? Masih ada pertanyaan Ustaz? Boleh. Baik, masih ada sekitar 13 menit. Sementara ini banyak orang yang pergi umroh atau haji banyak melakukan selfie di depan Ka'bah atau tempat lain selama kegiatan. Apakah itu termasuk yang tidak diperbolehkan? Karena saya pernah dengar bahwa tindakan itu tergantung niatnya. Baik. Tidak berniat seperti itu, apakah termasuk? Memang kalau kita ibadah bagusnya jangan dilihat-liatin orang. Adapun berangkat umroh, berangkat haji, ini kan ibadah jahar. Ibadah yang kalau orang lihat nggak masalah, kan kita berangkatnya ketahuan. Bahkan kadang kita pamitan. Bahkan Nabi mensunahkan kalau kita mau pergi jauh, termasuk haji, termasuk umroh, berwasiat, bayar utang, ya selesaikan urusan hak-hak Adam dengan sesama. Kan berarti ada orang tahu kita mau berangkat. Boleh-boleh saja. Tapi ketika ibadah, khusus ya ibadahnya, jangan dipamerin. Kalau sekedar foto di depan Ka'bah, silakanlah. Itu mah urusan selera ya.
Sekedar foto di depan pintu gerbang Masjidil Haram, silakan. Tapi jangan lagi tawaf disiarin langsung. Untuk apa? Orang lagi nangis-nangis di depan Ka'bah disiarin langsung. Ini karena ada orang model kayak begini. Ini namanya orang apa ya? Orang jadi ada kecenderungan untuk pamer ibadah. Malah ada orang lagi sa'i sepanjang sa'i disiarin langsung. Masya Allah, tabarakallah. Buat kita, saya saranin ya, kalau antum mau berangkat umroh berat haji itu berangkatlah. Tapi kalau mau nge-share foto-foto, ya kira-kira foto yang kira-kira gaya-gayaan lah ya. Gaya-gaya depan Ka'bah di foto, nggak masalah lah. Itu kan bukan lagi ibadah ya. Di hotel foto, di jalan foto, silakan nge-share ya. Tapi kalau lagi ibadah, spesial hanya untuk Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu usah di-share-share. Kalau pas lagi ibadah. Gitu ya. Ya, tadi yang bertanya namanya di sini sih Acer ya, ACER, si Fulan atau Fulanah lah kita sebut aja. Baik Ustadz, ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Jadi ketika jadi imam sholat tarawih di rumah Ustadz, bolehkah kita memakai mushaf atau HP yang ada Qur'annya dibaca pada saat menjadi imam Ustadz? Bagaimana adabnya? Sholat tarawih di rumah gimana? Sholat tarawih di rumah lalu tapi menggunakan bantuan mushaf atau HP Ustadz menjadi imam. Oh, baik. Ya. Sholat Lalu kita kalau jadi imam, bahkan sholat nggak jadi imam pun sholat sendiri, itu ke bagi yang belum hafal, itu boleh membawa Al-Quran, boleh. Jadi misalnya sholat bawa Quran atau di depannya ada catatannya, ada tulisan, baca boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau membawa Quran atau apa namanya membawa catatan, tapi dia banyak gerak, itu yang nggak boleh. Misalnya, makanya kalau kita mau sholat kita apalanya belum banyak, lalu bawa Quran tandailah Quran yang mau dibaca apa nih surat apa, tandai dulu, ya baru kita bawa Quran. Allahu Akbar itu ya. Gitu waladhdallin amin. Quran dibuka langsung ketemu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa azarna bihi naq'a. Misalnya, karena kita belum hafal, kita baca itu. Tapi begitu dibuka langsung ketemu baca. Setelah selesai, ya, Quran ditutup lagi, lalu kita ruku. Allahu Akbar. Boleh hukumnya. Boleh. Yang nggak boleh, nih yang belum ada tuntunannya dan jangan dicoba-coba ya. Karena dia belum apa, dia pakai ini apa namanya itu? Ya, pakai earphone apa namanya itu ya. Kemudian nyetel apa namanya MP3, lalu dia dengerin di kuping. Itu sama dengan sholat sambil ada pekerjaan lain, nggak boleh. Kalau nggak begitu. Tapi kalau sekedar kalau kita belum apa lalu kemudian ada tulisan di depannya, boleh. Ya, baik Ustaz, silakan. Semoga cukup jelas ya akun Rizal Palapa di sini terlihatnya. Selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan lagi dari akun Muhammad Sujana Prawira. Pertanyaannya langsung saja, mengapa saat ini tetap diadakan sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sementara di seluruh masjid selain kedua masjid suci di Arab Saudi tidak diadakan sholat berjamaah, Ustadz? Bisa ditangkap Ustadz pertanyaannya, Ustadz? Kalau ada perbedaan orang melakukan di masjid atau di rumah, itu sebenarnya istihadiyah sifatnya. Artinya begini, kalau kira-kira zonanya memang zona hijau, yang kalau kita melakukan di masjid tidak ada bahaya, silakan saja. Walaupun tetap harus menjaga protap yang ada, pakai SOP yang ada. Tapi kalau zonanya merah, lalu kemudian ditambah fatwa ulama sudah jelas, pemangku kepentingan pemerintah dalam hal ini ya, itu juga sudah sangat menekankan untuk di rumah. Saran saya lebih baik di rumah. Ya. Toh kalau orang biasa ke masjid, sholat di rumah juga, nilainya Allah Maha tahu lah. Karena kita juga sholat di rumah sebenarnya nggak nyaman. Kepengen ke masjid, cuman kan keadaannya begini di rumah. Ya. Jadi saran saya, kalau kira-kira zonanya merah, jangan nekat. Karena malah bisa membahayakan. Tuh. Tapi kalau zona hijau, silahkan. Jadi kalau kita lihat di Mekah, memang ditutup untuk umum. Itu yang sholat hanya pengurus-pengurus masjid saja. Ditutup untuk umum. Warga negara sana juga nggak boleh sholat di Masjidil Haram. Karena ini demi untuk kemaslahatan umat. Ya. Jadi saya rasa ini istihadiyah saja. Kalau ada orang memang maunya maksa diri ke masjid, asal dia pakai ya SOP yang ada, silakan.
Ya. Syukran Ustaz, jawabannya cukup jelas saya rasa. Jadi yang sholat di sana itu hanya pengurusnya saja Ustaz ya, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan itu kembali lagi masalah ijtihadiyah, yang bisa benar bisa salah Ustaz ya. Betul, betul. Baik. Selanjutnya Ustaz, Ya. ada pertanyaan dari Akhuna Danung. Ustadz, apakah ada tips khusus untuk mudah dalam mengelola hati dan perasaan agar senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala pada kondisi darurat seperti saat ini? Dan tentunya juga dapat mencegah stres dan depresi, Ustadz. Tips untuk mengelola hati dan perasaan, Ustadz. Ya, cara mengolah hati tentu ikutlah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Ini salah satu dari tip mengolah hati. Kita kalau ingin tambah hari, tambah khusyuk, tambah dekat kepada Allah, memang sumber di hati. Bagaimana cara mengolah hati? Cara mengolah hati. Ini salah satu hadis yang pernah saya temukan dalam kitabnya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyarankan agar hati kita bisa terusnya dimanage lebih tambah hari tambah dekat dengan Allah. Yang pertama, lupakan amal-amal baik. Kalau kita beramal baik, lupakan. Nggak usah diingat-ingat, nggak usah dicerita-ceritain, nggak usah dihitung-hitung. Amal baik lupakan saja. Ikhlasin, lupakan. Yang kedua, agar hati kita makin hari makin punya kedekatan dengan Allah. Amal jelek, dosa, ingat-ingat terus. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa, ingat-ingat itu dosa. Tapi kalau kita berbuat baik, lupakan. Tuh. Supaya hati kita terlatih untuk dekat dengan Allah. Begitu caranya. Kalau amal baik, lupakan. Gak usah diingat-ingat. Tapi kalau amal jelek, dosa, ingat-ingat supaya kita tetap taubat kepada Allah. Tuh. Yang ketiga, agar hati kita terus bisa dekat dengan Allah. Ya. Yang ketiga, biasakan hati kita untuk terus ingat kepadanya. Makanya Nabi nuntun kita doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami pertolongan agar hati ini ya biasa bersyukur padamu. Agar lisan ini biasa berpikir padamu. Hati biasa syukur, lisan biasa pikir. Jadi orang yang terus-menerus bersyukur kepada Allah, maksudnya ingat sama Allah, biasa zikir, biasa syukur, hatinya lama-lama akan lembut. Bahkan Nabi mengatakan di kulli syai'in saqalah wa saqalatul qalb dzikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Pembersihnya hati adalah zikir kepada Allah. Jadi cara agar kita bisa memanage hati kita, sering-sering zikir kepada Allah. Yang terakhir keempat, ulama nuntunin kepada kita. Kalau kita ingin maintain hati, memperbaiki hati, yang keempat adalah hilangkan sifat-sifat yang tercela. Misalnya, hilangkan sifat dendam, hilangkan dendam. Mudahkan kita memaafkan orang. Kalau ada orang salah sama kita, apalagi dia dengan tulus hati sudah minta maaf, ikhlasin maafin. Walaupun hati kadang-kadang masih dongkol, karena saking jahatnya tuh orang fitnah kita misalnya, saking hebatnya tuh orang, ya, kemudian zalim sama kita. Tapi kalau mereka jelas-jelas dengan tulus hati sudah minta maaf, ikhlasin maafin saja, walaupun kita masih dongkol hatinya. Paksain hati kita untuk menghilangkan dendam. Karena asli manusia kan pendendam. Kok dia bisa menghilangkan dendamnya dalam hati? Inilah orang yang hebat. Inilah orang yang hatinya makin hari makin dekat dengan Allah. Hilangkan sifat-sifat yang tercela dalam hati kita. Hilangkan dendam, hilangkan sifat ujub, tangga diri, gitu ya. Hilangkan sifatnya tidak ikhlas. Nah, itu penyakit pada hati itu hilangin. Kalau sudah hilang, insya Allah. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin agar hati kita bisa manage dengan baik, makin dekat dengan Allah, pertama, amalan baik lupain. Kalau kita sudah beramal baik, sudah ibadah, lupakan. Nggak usah diceritain, nggak usah diingat-ingat. Yang kedua, kalau dosa, ingat-ingatin terus. Supaya kita bisa taubat. Yang ketiga, ya, hati-hati. Latih hati kita, biasa zikir kepadanya.
Ya. Kemudian yang keempat, hilangkan sifat-sifat buruk, dendam, ya, hilangin. Lalu kemudian segala macam itu urusnya dengan sifat-sifat ria, sifat-sifat takabur, sum'ah, sombong, hilangin juga. Insya Allah. Insya Allah. Dengan seperti itu, hati kita makin dekat dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini Ustaz, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah jam 13. Jadi ini salah satunya pertama, bagaimana sholat syuruk pada saat kita tidak ke masjid, Ustaz? Sholat syuruk pada saat tidak ke masjid. Pertanyaan dari Akuna Riza. Baik. Sholat syuruk adalah sholat yang dilakukan sebelum sholat duha sebenarnya. Jadi sholat syuruk adalah sholat ketika matahari sudah terbit. Tapi ingat baik-baik saudara, kita punya jadwal sholat tuh yang elektrik itu ya, itu kan ada jam syuruk itu. Tapi kita nggak boleh sholat ketika matahari sedang proses terbit. Matahari lagi proses terbitnya, gini. Ini malah nggak boleh sholat. Karena kalau matahari pas lagi terbitnya, atau lagi tenggelamnya, pas di ufuk lagi tenggelam, malah nggak boleh sholat. Kita dibolehkan sholat sunnah ketika ini matahari sudah lengkap, sudah keluar, baru itu syuruk. Tapi baru aja keluar. Karena kalau matahari sudah di atas ufuk kira-kira setinggi tombak, itu sudah waktu duha. Jadi waktu syuruk sebenarnya sangat sedikit. Begitu matahari keluar dari ufuk, udah keluar, itu masuk waktu syuruk. Sebab kalau nanti lebih tinggi lagi itu matahari, seperti kira-kira 1 tombak kalau kita lihat dari jauh, maka itu sudah masuk waktu duha, syuruk, sudah habis gitu. Bagaimana kalau kita di masjid? Di rumah boleh. Boleh. Di mana saja sholat syuruk boleh. Makanya kalau kita sholat subuh, habis sholat subuh tadarus Quran misalnya, kok ada syuruk, sudah syuruk, matahari udah terbit. Kalau sekarang bangsa jam 5 berapa lah sekarang ya. Kalau sudah mulai terbit, ya matahari sudah terbit, nah kita sholat syuruk. Setelah sholat syuruk selesai, nah masuk waktu duha. Tuh. Karena ada jaminan siapa orang yang sholat subuh jamaah, lalu kemudian dia beribadah setelah itu sampai matahari terbit, terus dia sholat 2 rakaat. Ada ulama menyebut sholat syuruk namanya. Ada yang menyebut sholat apa saja. Nah, pokoknya dia setelah terbit matahari dia sholat minimal 2 rakaat, maka dapat pahala umroh tamah, umroh yang sempurna. Jadi tidak ada halangan kalau kita mau sholat syuruk di rumah boleh. Ya, demikian Akuna Riza, semoga jelas. Ini terakhir Ustaz, kembali dari Akuna Muhammad Sujana Prawira. Saat ini di daerah tempat saya tinggal masuk zona merah COVID dan dalam masa PSBB, tetapi masjid tetap menyelenggarakan sholat berjamaah. Bagaimana caranya meyakinkan pengurus masjid di zona merah COVID untuk tidak mengadakan sholat berjamaah di masjid sesuai dengan fatwa MUI, Ustaz? Baik. Ada 3 caranya. Yang pertama, pahamkan kepada masyarakat tentang fatwa ulama. Fatwa ulama pahamkan bahwa inilah saatnya kita sholat disuruh di rumah. Pahamkan baik-baik itu. Yang kedua, pahamkan ilmu medis tentang bagaimana penularan COVID itu. Pahamkan ilmu medis dengan teori-teori yang meyakinkan. Yang ketiga, kasih perbandingan. Entah itu perbandingan sifatnya dalil, kasus yang terjadi pada zaman Rasul, atau misalnya perbandingan dalil dengan adanya Mekah. Mekah itu tempat paling berkah. Ulamanya menahan agar umat jangan sholat di masjid. Itu Mekah. Bagaimana kita? Kalau kita memaksakan malah jadi mudarat, siapa tanggung jawab? Dipahamkan seperti itu, insya Allah nanti lama-lama juga tahu dan paham. Karena sholat yang orang biasa ke masjid, lalu dengan keterpaksaan dia ke rumah, dengan penyesalan karena ada COVID begini, dia di rumah, insya Allah fadilahnya pun Allah Maha tahu, gitu ya. Jadi begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan itu ya kita yang paling tahu kan karakter masyarakat kita, pahamkan dari 3 hal tersebut. Baik, jazakallahu khairan kasiron atas tausiah, ceramah dan juga jawaban yang cukup jelas untuk pertanyaan dari semua. Sebelum saya tutup, saya perkenalkan saya untuk menyapa Pak Asnasio Lasman. Assalamualaikum Pak Asnasio. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahim dengan jamaah Al-Hidayah Bapeten. Sehat-sehat. Terima kasih. Dan mohon maaf. Alhamdulillah. Beliau ini sebelum Ustadz adalah sebelumnya ada kepala Bapeten yang sebelumnya, juga di sini ada
Mohon maaf jamaah sekalian, saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu sekalian satu persatu. Alhamdulillah. Ini enggak pada kerja di kantor ini? Dari rumah. Kerja di rumah, Oh, di Ustaz. rumah. Ya. Iya, kerja di rumah. Mungkin ada satu dua mungkin yang masih tetap. Izinkan saya untuk Mudah-mudahan semua sehat, terhindar amin ya Allah. Ya, Yoga. ya. Ini saya mau nyapa juga teman saya, sahabat saya, sahabat akrab di daerah rumah gitu. Iya, Beliau silakan. juga dakwah di Darul Ma'arif, Pak Iwan Rai gitu. Oh, Insya iya. Allah juga Kiai Zain juga akan mengisi masjid dekat rumah ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, Jadi ada sini Ustaz dari pengurus masjid seksi dakwah tempat kami. Oh iya, alhamdulillah. Darul Ma'arif. Darul Ma'arif. Iya. Pondok Ustaz, dari Kelapa. Darul Ma'arif. Iya, Pondok Kelapa, Ustaz. Pondok Benar. Kelapa. Iya, benar, Ustaz. Ya. Pondok Kelapa. Oh, ya. Sebelum Afwan, jamaah sekalian, sebelum saya tutup, perkenankan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Mengingatkan pada jamaah bahwa esok ada pada hari Kamis, bukan esok lusa, hari Kamis tanggal 30 April masih akan ada kajian daring berikutnya yang akan diisi oleh Dr. Daud Rashid dengan tema Ramadan Pembangunan Mental Spiritual. Lalu juga kami sampaikan juga bagi jamaah sekalian yang cinta dan sayang dengan harta dapat menitipkan infaknya ke Masjid Al-Hidayah Kabupaten Bendahara. Demikian yang dapat kami sampaikan pada jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu lagi di kajian-kajian online berikutnya yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Hidayah Kabupaten. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Kiai Haji Zain Rafiq atas ceramahnya kali ini. Semoga bisa mengisi kajian berikutnya, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan host bisa end meeting atau bagaimana? Ya. Mohon izin karena saya ada acara lagi, saya live dulu ya. Baik, Ustaz, silakan, Ustaz. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak As. Salam dari kami Pak As. Makasih Pak As. Terima kasih Pak As sudah hadir. Besok ikut lagi Pak As, insya Allah. Insya Allah. Tadi saya pakai itu yang apa? Pakai Zoom ID dan seterusnya nggak sukses. Kemudian dikasih tahu yang terakhir tadi bisa langsung melalui apa? Kodenya tadi bisa langsung masuk ya. Bagus. Pak Mas Sugarto juga terima kasih. Setiap pekan 2 kali ya? Enggak, Senin sampai Kamis, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuman yang kemarin belum sempat, Pak, persiapannya, sehingga kita mulai hari ini. Oke. Iya. Yang Rabu nggak ada? Besok Rabu ada, Pak? Rabu ada juga. Saya share lagi ya, Pak ya. Ini? Iya. Jadi untuk besok aja kalau di ini, kalau nggak di grup Al-Hidayah menjelang zuhur diingatkan lagi aja nggak apa-apa. Oh, iya. Iya, baik. Demikian. Terima kasih, senang ketemu dengan semuanya. Sehat-sehat ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak. Jaga kesehatan. Iya, baik sama-sama. Saya izin saya live ya. Oke. Ya, oke, masih saya tulis. Terima kasih kepada semuanya sudah ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Sugiarto.